Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semua dalam keadaan sehat bukan? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Wika mohon waktu luangnya kalian ya, dimana kali ini Bu Ika akan memberikan materi tambahan matematika, karena memang materi matematika kita masih belum selesai seperti itu. Dan sedangkan materi yang akan Bu Ika ajarkan ini besok nanti keluar soalnya di PTS matematika. Oleh karenanya Bu Ika mohon anak-anak luangkan waktu untuk menyimak video ini ya. Nah, seperti yang sudah Bu Ika ajarkan tentang materi pecahan ya, anak-anak pasti udah hafal betul seperti itu ya. Kalau yang namanya pecahan itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Ini Bu Ika ulas dikit ya, biar kalian teringat kembali seperti itu. Bentuk-bentuk pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen ya. Untuk pecahan biasa kita tahulah ya, terdiri dari pembilang dan penyebut. Jangan kebalik ya, yang atas sebagai pembilang, yang bawah sebagai penyebut. Contohnya 1/2, 3/4, dan banyak lagi. Ini tadi 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Nah, ini disebut pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran, gabungan antara bilangan asli dan pecahan biasa. Contohnya 2, 1/3, 4, 3/5 itu ya. Kemudian pecahan desimal, identik dengan angka yang memiliki koma. Contohnya 0,5, 10,25, dan seterusnya. Kemudian bentuk pecahan persen ya, contohnya 10%, 37%. Persen itu juga senilai dengan per 100. Kalau 10% berarti 10/100 ya. 37% berarti 37/100. Cara mengubahnya pun Bu Ika sudah ajarkan ya. Diingat-ingat lagi, dibuka lagi catatan dari awal ya, di buku catatan matematika kalian. Nah, untuk operasi hitung pecahan itu meliputi ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Nah, sudah kita bahas ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian juga sudah ya, tapi masih belum dalam gitu. Nanti kita bahas, hari ini kita bahas yang perkalian pecahan dahulu ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan seperti yang sudah guru ajarkan langsung ke kalian ya, intinya itu kalian harus mengubah pecahan menjadi pecahan biasa. Kan biasanya ada pecahan campuran ditambah dengan persen misalnya seperti itu. Berarti kalian harus mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah itu disamakan penyebutnya ya. Pecahan yang belum sama penyebutnya tidak boleh langsung ditambahkan atau dikurangkan ya, harus sama dulu penyebutnya. Gimana caranya? Ya, dengan mencari KPK di antara bilangan tersebut ya, dicari KPK-nya. Nanti tinggal dikalikan pembilangnya.
Pokoknya Bu Guru sudah ajarkan ya, dan kalian sebagian besar sudah paham. Nanti tinggal dibuka-buka lagi catatannya. Habis itu kalau udah sama penyebutnya baru dijumlahkan atau dikurangkan sesuai dengan perintahnya. Kemudian kalau bisa disederhanakan maka sederhanakanlah ya. Disederhanakan berarti yang dibagi itu loh, dicari FPB-nya, dibagi dengan FPB-nya seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas yang perkalian pecahan. Walaupun kalian udah pernah latihan kan ya, udah Bu Guru kasih soal tentang perkalian pecahan. Nanti hari ini Bu Guru cuma mengilas sedikit-sedikit seperti itu. Kalau perkalian pecahan intinya yaitu kita sama harus mengubah bilangannya atau pecahannya menjadi pecahan biasa. Misalnya ada pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran, berarti nanti pecahan campurannya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kalau sudah menjadi pecahan biasa semuanya, berarti tinggal dikalikan pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Habis itu hasil akhirnya kalau bisa disederhanakan maka sederhanakanlah. Intinya langkah-langkahnya seperti ini, langkah-langkah intinya ya, seperti itu. Kita masuk aja ke langsung contoh soal. Nah, di sini ada perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Contohnya ada 2 dikali 1/3, 2 bilangan asli, 1/3 bilangan pecahan biasa. Nah, 2-nya itu senilai dengan 2/1 ya, dikali dengan 1/3. Nah, kan udah jadi pecahan biasa semua ya kan, tinggal dikalikan, pembilang dikalikan dengan pembilang, berarti 2 dikali 1 2, penyebut dikali dengan penyebut 1 dikali 3 3, hasilnya 2/3. Sudah paling sederhana, makanya tidak perlu disederhanakan lagi ya. Lanjut, perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. 3 dikali 2 2/3, 3 bilangan asli, 2/3 pecahan campuran. 3-nya jadikan bilangan asli atau senilai dengan 3/1. Kan 3 dibagi 1 sama saja 3. 2/3 diubah menjadi pecahan biasa. Langkah-langkahnya masih ingat tidak? Ya, harus ingat ya. Caranya 2 bilangan asli dikalikan dengan penyebut. 2 kali 3 6, lalu ditambahkan dengan pembilangnya. 6 tambah 2 8, 8/3. Sudah menjadi bilangan pecahan biasa semua, baru dikalikan. 3 dikali 8 24, 1 kali 3 3 kan, 24 dibagi 3 sama dengan pas genep 8, seperti itu. Betulnya ada cara. Selanjutnya perkalian 2 pecahan biasa. Contohnya 2/3 dikali 1/4, hasilnya ya 2 dikali 1 2, 3 kali 4 12. Ini disederhanakan, mereka bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 1, 12 dibagi 2 6. 6 sudah 1/6, sudah bentuk sederhana, berarti hasil akhirnya 1/6. Lanjut, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contohnya 2/3 dikali 3 1/2, 2/3 pecahan biasa, 3 1/2 pecahan campuran. 2/3 dikali 3 1/2 nya diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/2. 2 dikali 7 14, 3 kali 2 6, berarti 14/6.
Ini bisa langsung kamu sederhanakan ya, sama-sama dibagi bilangan genap, dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ini bisa belum sederhana, maka harus disederhanakan ya. Ini artinya 7 dibagi 3, 7 dibagi 3 kan dapat 2. 2 kali 3 6. 6 dengan 7 selisih 1. Pernya per 3. Berarti hasil akhirnya 21/3. Selanjutnya perkalian 2 pecahan campuran. 3 1/2 dikali 2 3/4. Semuanya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 7/2 dikali 11/4. Baru kalian kalikan. 7 kali 11 77. 2 kali 4 8. Terus kamu hitung ya. Karena ini ganjil sama genap, nggak langsung di ini aja dihitungnya, mikirnya 77 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti kamu langsung mikirnya 77 dibagi 8 dapat 9 ya kan, karena 8 kali 9 72. 72 dengan 77 selisih 5/8. Hasil akhirnya 95/8. Kemudian perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contohnya 3/5 dikali 0,2 ya. Yang belum biasa kan ini belum jadi bentuk pecahan biasa 0,2 nya, berarti 0,2 nya diubah menjadi pecahan biasa 2/10. Kenapa per 10? Karena apa? Iya, karena di belakang koma ada 1 angka, makanya nolnya 1, makanya pernya 10. Ingat-ingat ya, kan udah buku dijelaskan. Berarti 3/5 dikali 2/10 sama dengan 3 kali 2 6, 5 kali 10 50, 6/10 ya. Berarti karena pembilangnya kecil dibanding dengan penyebut, berarti disederhanakan, sama-sama dicari KPK-nya. Dibagi 2, 6 dibagi 2 3, 50 dibagi 2 25. Ini udah sederhana ya. Selanjutnya perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Contoh 21/2 kali 2,3. Dijadikan pecahan biasa dulu semuanya. 2/2 jadi 5/2 dikali 2,3 menjadi 23/10. 5 kali 23 115, 2 kali 10 20. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, itu artinya dibagi 115 dibagi 20 dapat 5, karena 20 kali 5 100, sisanya 15/20. 15/20 bisa kita sederhanakan karena kelipatan 5 ya kan, dibagi 5, 15 bagi 5 3, 20 dibagi 5 4. Jadi hasil akhirnya 5/3/4. Selanjutnya perkalian pecahan biasa dengan persen. Contoh 3/4 kali 15%. 3/4 nya udah aja ya. 15% diubah menjadi 15/100. Terus kalian kalikan. 3 kali 15 45, 4 kali 100 400. Disederhanakan, ini kelipatan 5, sama-sama dibagi 5. 45 bagi 5 9, 400 dibagi 5 80. Kan 40 dibagi 5 8, nolnya enggak ikut kayak gitu. Hasil akhirnya 9/80. Selanjutnya perkalian pecahan campuran dengan persen ya. Contohnya 2/5 kali 25%. 2/5 nya diubah dulu menjadi pecahan biasa 12/5. 25%, 25/100 dikalikan 12 kali 25 300, 5 kali 5 kali 100 500. Nah kalau sama-sama punya 0 kan gampang, tinggal coret 2. Sini punya 2 juga, coret
kan tinggal 3/5, berarti hasil akhirnya 3/2 pecahan desimal ya. Contohnya 3,5 dikali 0,12 sama dengan titik-titik. Anak-anak, untuk mengalikannya kalian harus sudah paham perkalian susun ke bawah, dan untuk menyusunnya kamu tinggalkan dulu komanya, kamu tulis aja angka utuhnya 35, tulis 35. 0,12 nya nolnya nggak usah kamu tulis, kamu ambil aja bilangan utuhnya 12, jadi 35 dikali 12, 2 kali 5 kali 2 10, 0 nyimpen 1 kan ya, 3 kali 2 6, tambah simpenannya 1 berarti 7, terus 5 kali 1 5, 3 kali 1 3, ditambah 0 turun 7 tambah 5 2, nyimpen 1 tinggal 4, ketemunya 420. Tapi bukan ini akhirnya, kita baru akan masukkan koma-komanya. Dilihat 3,5 di belakang koma ada berapa angka? 1 angka ya kan. 0,12 di belakang komanya ada berapa? Ada 2 angka. Nah, kalau perkalian desimal ya, di belakang komanya ini banyaknya angka di belakang komanya ini ditambahkan, berarti 1 ditambah 2 3 ya, berarti nanti di hasil akhirnya ini di belakang komanya ada 3 angka. Kita hitung dari belakang 1 2 3, berarti letak komanya di sini. Nah terus kan depannya kosong, nggak ada angkanya ya, berarti kamu beri angka kosong. Berarti hasil dari 3,5 dikali 0,12 adalah 0,42. 0 di belakang koma ini nggak ada artinya ya, kalian cukup tulis 0,42 gitu ya. Misalnya ada soal 1,2 dikali 1,5, kan di belakang komanya hanya ada satu angka ya, berarti nanti hasil akhirnya di belakang koma ada 2 angka gitu kan. Kalau ini di belakang koma ada 1 angka, yang sebelah sini di belakang koma ada 2 angka, berarti di hasil akhirnya nanti di belakang komanya ada 3 angka. Berarti kan yang di belakang komanya 3 angka yaitu angka 4, 2, dan 0 ya kan. Nah kayak gitu cara mengalihkan 2 pecahan desimal ya. Dipelajari lagi di buku, coba dibuka latihan di buku paketnya supaya kamu lebih paham lagi itu ya.